Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali itu tentang pendapat KPPU. Bahwa dalam perkara ini, pihak terlapor adalah PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, dan pihak pelapor yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam perkara nomor 10/KPPU/1/2016 yang menjadi objek perkara yaitu layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, fixed line, jasa internet atau disebut dengan fixed broadband, dan jasa TV prabayar yaitu IPTV yang dipasarkan oleh terlapor di seluruh wilayah Indonesia dengan periode waktu mulai bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2016. Dengan pelanggaran pada perkara ini yaitu pasal 15 ayat 2, pasal 17, dan pasal 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus ini berawal dari penelitian oleh Sekretaris Komisi tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pasal 15 ayat 2, pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf A dan C terhadap terlapor. Laporan dugaan pelanggaran pasal 25 ayat 1 huruf A dan C dengan pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK yang merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang bertempat di Bandung. Terlapor bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Lingkup bisnis terlapor adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Terlapor memiliki posisi dominan dengan menguasai pangsa pasar sebesar 99%. Dalam hal ini terlapor membuat produk dengan nama paket IndiHome yang terdiri dari 3 layanan yaitu layanan telepon tetap fixed line atau layanan internet fixed broadband dan layanan TV berbayar yaitu IPTV. Terlapor tidak memberikan pilihan bagi konsumen maupun menawarkan kepada konsumen untuk memilih di antara 3 layanan yang ditawarkan ke konsumen yang nantinya akan digunakan. Konsumen yang disyaratkan untuk menggunakan 3 layanan sekaligus. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa terlapor mencegah atau menghalangi konsumen untuk memperoleh jasa yang bersaing dari segi terlapor harap harga maupun kualitas. Ketiadaan pilihan yang dimiliki konsumen diakibatkan adanya perjanjian paket berlangganan IndiHome yang dibuat terlapor. Terlapor juga diduga menghambat pelaku usaha lain yang berkaitan dengan perkara Akuo. Tindakan terlapor yang membuat paket IndiHome memberikan hambatan pada pelaku usaha terkait yang menjadi persaingan dalam pasar layanan jasa khusus untuk layanan internet dan layanan TV prabayar. Tindakan terlapor dalam persyaratan layanan IndiHome yang tidak memberikan pilihan layanan single service kepada pelanggan atau konsumen merupakan penyalahgunaan posisi dominan sebagai perilaku eksklusif, diduga untuk membatasi atau menyingkirkan pelaku usaha persaingan khusus dan layanan internet di layanan TV prabayar. Yang kedua, yaitu pendapat pelaku usaha. Jadi pada sidang Majelis Komisi 2, terlapor PT Telekomunikasi Indonesia TBK menyerahkan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam LDP, tim investigator tidak jelas dan kabur atau bisa disebut dengan obscure. Yang kedua, terlapor tidak melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam penyelenggaraan jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia. Yang ketiga,
Terlapor tidak melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia. Yang keempat, terlapor tidak melanggar pasal 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan jasa telepon tetap dan jasa internet dan jasa IPTV di Indonesia. Yang kelima, bahwa berdasarkan analisis dan bukti-bukti yang saya sebutkan, terlapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar menyatakan dan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menolak laporan dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia oleh terlapor yang diajukan oleh tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar pada KPPU dengan perkara nomor 10 garing KPPU strip 1 garing 2016 untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan laporan dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2, pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia oleh terlapor yang diajukan oleh tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar pada KPPU dengan perkara nomor 10 garing KPPU strip 1 garing 2016 tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjut pada KPPU. Yang ketiga, menyatakan terlapor tidak melakukan pelanggaran pasal 15 ayat 2, pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IPTV di Indonesia. Yang keempat, menyatakan bahwa perjanjian baku terlapor tidak membuat ketentuan pengikatan produk serta paksa atau tying yang berakibat tidak adanya pilihan pada konsumen. Selanjutnya yang akan saya jelaskan itu tentang dasar pertimbangan KPPU dan putusan. Jadi, awalnya KPPU itu menduga terdapat praktik tying produk oleh PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, atau bisa disebut dengan Telkom Indonesia, melalui program paket IndiHome Triple Play yang mewajibkan pelanggannya untuk menggunakan 3 layanan sekaligus. Layanan itu terdiri dari 3 produk, yaitu jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa TV prabayar. KPPU juga menduga terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Telkom Indonesia Tbk yang menguasai pasar jasa telepon tetap atau disebut dengan fixed line. Jadi pada kasus ini, tim investigator KPPU menentukan bahwa terdapat 2 pasar produk dalam kasus ini, yaitu yang pertama, layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap sebagai tying produk produk dan jasa internet, dan jasa TV prabayar sebagai tying produk. Yang kedua, layanan jasa dimaksud terkait jasa telepon tetap atau fixed line sebagai pasar produk monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam penentuan pasar produk itu, tim investigator KPPU tidak menyertakan analisis dan alasan yang jelas terkait aspek penentuan pasar produk yang meliputi kegunaan, karakteristik, dan harga. Nah, berbeda halnya dengan pertimbangan majelis komisi dalam menentukan pasar produk.
Menurut Majelis Komisi, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi produk dan wilayah. Nah, berbedanya hal dengan dugaan pertimbangan Majelis Komisi dalam menentukan pasar produk. Jadi menurut Majelis Komisi, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi produk dan wilayah. Pendekatan untuk menentukan dimensi produk yaitu dilihat dari sisi kegunaan, fungsi, karakteristik, dan harga. Majelis Komisi juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diperoleh, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terdapat dua pasar produk yang berbeda, yaitu yang pertama, pasar produk yang pertama adalah jaringan telekomunikasi berupa kabel serat atau bisa disebut dengan fiber optik, dan tembaga atau bisa disebut dengan copper. Yang kedua, pasar produk kedua adalah layanan jaringan internet yang merupakan layanan berupa jasa untuk mengirim atau menerima data. Jadi dahulu layanan internet menggunakan akses dial-up dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam perkembangan akses dial-up ini dinilai lambat bila dibandingkan dengan akses broadband. Layanan internet ini juga mencakup layanan televisi dengan jaringan internet yang menggunakan arsitektur dari jaringan dan metode switch protokol, internet melalui paket sweetheart atau IPTV. Majelis Komisi juga memberikan pendapat terkait pasar produk sebagaimana disampaikan oleh tim investigator KPPU. Tim investigator KPPU menyatakan pada pokoknya bahwa pasar produk kasus ini yaitu jasa telepon tetap sebagai taping. Istilah yang digunakan untuk berbagai jenis koneksi internet dengan transmisi kecepatan tinggi secara harafiah, broadband berarti pita lebar atau jalur lebar atau jangkauan luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data sebagai tied product. Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa pangsa pasar jasa telepon tetap adalah sebesar 99%. Namun berdasarkan alat bukti yang diketahui pendapat Telkom Indonesia terkait jasa telepon tetap cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan fakta penyelidikan, jangkauan distribusi IndiHome oleh Telkom Indonesia meliputi wilayah di Indonesia yang dibagi berdasarkan 7 regional, yaitu yang pertama regional Sumatera, yang kedua Jakarta, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Jawa Tengah, dan yang kelima itu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, yang keenam Kalimantan, yang ketujuh Indonesia Timur. Dengan demikian, pasar geografis meliputi seluruh wilayah Indonesia. Majelis Komisi memberikan pendapat tentang pasar geografis, yaitu pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran. Berdasarkan alat bukti dan fakta dalam persidangan, jangkauan pemasaran produk IndiHome oleh Telkom Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia. Majelis Komisi berpendapat terdapat dua pasar bersangkutan yang berbeda, yaitu yang pertama, Telkom Indonesia mengikat diri untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pemasarannya, dan yang kedua, konteks hubungan Telkom Indonesia dengan pihak lain di mana Telkom Indonesia menyediakan layanan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Majelis Komisi juga mendasarkan pertimbangan kepada aspek kegunaan, karakteristik, dan harga. Akan tetapi, ketiga aspek tersebut tidak dijabarkan secara detail di dalam putusan terkait bagian-bagian mana yang menjadi pertimbangan dalam menentukan aspek kegunaan, karakteristik, dan harga dalam kasus ini. Majelis Komisi justru memaparkan dengan jelas keterangan-keterangan saksi. Penentuan pasar produk dalam kasus ini dapat dikatakan kabur atau disebut juga dengan obskur,
dan tidak jelas. Ketidakjelasan dan kabur atau obskur pada kasus ini bukan hanya ditemukan pada aspek penentuan pasar produk, tetapi juga ditemukan pada penentuan terhadap aspek pasar geografis. Dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan berupa fakta-fakta penilaian dan analisis, Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 2, pasal 17, dan pasal 25 ayat 1 huruf A dan C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Sebelum melakukan analisis ini, terhadap metode pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dan dalam membuktikan adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, terlebih dahulu ditentukan pasar bersangkutan dalam perkara ini berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang dimaksud pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Pasar bersangkutan itu sendiri merupakan suatu konsep untuk signifikan ukuran pasar dari sebuah produk. Pengukuran terhadap pasar bersangkutan ini sangat penting untuk melihat ada tidaknya posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha dalam suatu pasar yang bersangkutan. Definisi dari pasar bersangkutan ini berfungsi sebagai batas dalam mengukur luasnya dampak dari tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasar bersangkutan dalam perkara ini terdapat dua pasar bersangkutan yang berbeda, yaitu pasar bersangkutan yang pertama, pelapor mengikatkan diri untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pemasarannya dengan pasar produk yang pertama adalah jaringan telekomunikasi berupa fiber optik atau kabel serat dan copper atau tembaga. Pasar bersangkutan yang kedua yaitu adalah konteks hubungan terlapor dengan pihak lain di mana terlapor menyediakan layanan jaringan internet. Pasar produk yang kedua ini adalah layanan jaringan internet yang merupakan layanan berupa jasa untuk mengirim atau menerima data. Dahulunya, layanan internet menggunakan akses dial-up dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam perkembangannya, akses dial-up dinilai lambat bila dibandingkan dengan akses broadband. Broadband adalah istilah yang digunakan untuk sebagai jenis koneksi internet dengan transmisi kecepatan tinggi. Secara harfiah, broadband berarti pita lebar atau jalur lebar atau jangkauan yang luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Layanan internet ini juga mencakup layanan televisi dengan jaringan internet yang menggunakan arsitektur jaringan dan metode switch protokol internet melalui paket switch atau IPTV. Berkaitan dengan pasar produk tersebut, investigator menyatakan yang pada pokoknya bahwa jasa telepon tetap sebagai typing produk dan jasa internet, jasa TV prabayar sebagai type produk. Pangsa pasar dari jasa telepon tetap adalah sebesar 99%. Dalam putusan ini, KPPU memeriksa perkara ini berdasarkan inisiatif dari KPPU. Hal ini dapat dilihat dari nomor perkara yaitu dalam perkara ini bernomor 10 garing KPPU strip 1 strip 2016. Dalam pemeriksaan atas inisiatif KPPU yang pertama-tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam menjalankan tugas ini, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya, majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Maka penyelidikan pemeriksaan berasal dari inisiatif dari KPPU untuk menangani perkara ini. Selain itu, pembuktian yang digunakan oleh KPPU untuk membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan berkaitan erat dengan pendekatan yang digunakan KPPU. Dalam penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
pendekatan yang digunakan oleh KPPU yaitu pendekatan normatif secara per se ilegal, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan anti persaingan dan perbuatan tersebut dilarang. Terlepas dari apakah perbuatan ia memiliki tujuan, apakah perbuatan itu memiliki dampak yang mungkin secara substansial mengurangi atau menghalangi persaingan. Dan juga tidak adanya frasa atau kalimat dalam pasal 25 ayat 1 yang mengandung kalimat dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, yang digolongkan ke dalam pendekatan rule of reason, maka penyalahgunaan posisi dominan ini secara normatif mempunyai sifat per se ilegal. Namun, dalam putusannya, KPPU sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan pendekatan larangan penyalahgunaan posisi dominan menggunakan pendekatan rule of reason. Dalam melakukan pendekatan untuk membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dikaitkan dengan putusan mengenai dugaan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia dengan objek perkaranya adalah produk paket IndiHome yang dikeluarkan oleh terlapor, yang diduga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara ini terlapor juga diduga melanggar pasal 25 ayat 1 huruf A dan C yang berisi pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk yang pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Jika kita lihat dari isi pasal yang saya sebutkan tersebut, tadi pendekatan yang digunakan untuk penyalahgunaan posisi dominan secara normatif adalah pendekatan dengan sistem per se ilegal. Karena dalam pasal 25 ayat 1 huruf A dan C secara tegas dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menggunakan posisi dominan yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa baik dari segi harga maupun kualitas serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar. Namun, untuk bisa dikatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini terlapor PT Telekomunikasi Indonesia melakukan pelanggaran seperti halnya dalam pasal 25 ayat 1 huruf A dan C memerlukan pembuktian yang memenuhi kualifikasi adanya potensi terjadinya praktik penyalahgunaan posisi dominan yang berarti hal ini merupakan sifat pendekatan rule of reason. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut, dalam pembuktiannya, alat-alat bukti memeriksa bukti pemeriksaan KPPU berdasarkan pasal 42 nomor 5 tahun 1999 Junto, pasal 72 Peraturan Komisi nomor 1 tahun 2010 yaitu 1. Keterangan saksi yang di dalam perkara ini terdapat 25 saksi yang diantaranya terdapat Direktur Utama PT MNC Kabel Mediacom, Direktur Utama PT First Media, Direktur Utama PT MNC Sky Fashion, Direktur Utama PT Indosat Tbk, Direktur Utama PT Indonesia Telemedia, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, PT Batam Bintang Telekomunikasi, VP Enterprise Business Development PT, Telkom Consumer CIMB PT Telkom CCR, Plaza Telkom Gunung Sahari, CCR Plaza Telkom Tentular, CCR Plaza Telkom Tasikmalaya, dan para pelanggan konsumen yang menggunakan jasa paket IndiHome. Yang kedua, keterangan ahli yang terdiri dari ahli dari Ketua YLKI Ahli Hukum Persaingan Usaha. Yang ketiga, surat atau dokumen yang dalam perkara ini surat dan dokumen yang dilampirkan berupa surat dan dokumen yang diajukan oleh pihak investigator dan dari pihak telapor, yaitu terlampirlah tabel 4.1 surat dan dokumen yang dilampirkan dari pihak terlapor yang terlampir dalam lampiran tabel 4.2 pada putusan. Yang keempat,
Bukti petunjuk yang dalam perkara ini berupa bukti tidak langsung yang berdasarkan pasal 72 ayat 3 Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2010 dapat digunakan, dan pada pasal tersebut dikatakan bahwa alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan majelis komisi olehnya diketahui dan diyakinin kebenarannya. Yang kelima, keterangan pelaku usaha yang di dalam Perkom 1 tahun 2010 merupakan keterangan terlapor dalam perkara ini. Keterangan terlapor yaitu PT Telekomunikasi Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa terlapor tidak melanggar pasal 25 ayat 1 huruf A dan C. Selain itu, bukti yang telah disampaikan pemenuhan unsur pasal 25 ayat 1 huruf A dan C juga harus terpenuhi. Yaitu berikut adalah pemenuhan unsur pasal akuo menurut Majelis Komisi tentang pemenuhan unsur pasal 25 ayat 1 huruf A dan C UU nomor 5 tahun 1999 apabila dirinci unsur-unsur ketentuan 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Unsur pelaku usaha, bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara akuo adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau disebut dengan Persero Tbk, sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 tentang hukum, sehingga secara mutadis menjadi bagian dari pertimbangan hukum unsur ini. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi. Unsur menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, bahwa di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tertulis posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai persaingan yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antaranya pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau pemerintahan barang atau jasa yang tertentu. Kedua, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 apabila suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, bahwa pelapor memiliki posisi dominan dengan menguasai pangsa pasar tertentu sebesar 99%. Yang keempat, bahwa dengan demikian unsur memiliki posisi dominan terpenuhi. Unsur syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang pertama itu pengertian syarat-syarat perdagangan pada intinya adalah peristiwa atau bukti perjanjian yang oleh para pihak terkait dijadikan sebagai ukuran bahwa perjanjian dimaksud dapat dilaksanakan atau tidak terpenuhinya peristiwa. Yang kedua, majelis komisi menilai tidak terdapat bukti yang cakup mengenai adanya perilaku terlapor yang menetapkan syarat-syarat perdagangan dan tujuan untuk mencegah atau menghalangi barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang ketiga, bahwa dengan demikian unsur syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas tidak terpenuhi. Unsur menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi persaingan untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Yang pertama, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 5.3 tentang hukum majelis komisi menilai tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya perilaku pelapor yang dapat dikategorikan sebagai tindak menghambat pelaku usaha lain. Yang kedua, bahwa majelis komisi menilai dalam perkara aku tidak ditemukan bukti adanya pelaku usaha yang tidak dapat masuk ke pasar jasa telepon tetap maupun jasa layanan internet akibat tindakan terlapor. Yang ketiga, bahwa dengan demikian menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing atau memasuki pasar bersangkutan tidak terpenuhi.
Maka dengan tidak terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 25 ayat 1, huruf A dan C, maka dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia tidak dapat dikatakan menyalahgunakan posisi dominan. Proses pembuktian yang digunakan oleh KPPU dalam hal pembuktian dugaan pelanggaran posisi dominan yaitu menggunakan rule of reason. Pendekatan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan dua pendekatan seperti yang kita ketahui, yaitu pendekatan rule of reason dan Peirce-Engdahl. Namun penilaian berdasarkan Peirce-Engdahl dalam kenyataannya dapat berubah menjadi rule of reason atau sebaliknya. Untuk dapat mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat atau mendorong adanya persaingan, perbedaan pendekatan yang dilakukan KPPU terutama dalam proses pembuktian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, pertimbangan kepatutan, yang kedua keadilan, yang ketiga efisiensi, yang keempat kepastian hukum, dan yang kelima kemanfaatan bagi masyarakat. Maka dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut, pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam menangani perkara-perkara yang ada dapat berubah pendekatannya. Begitu juga dalam perkara ini, yang mana terlapor diduga melanggar pasal 25 ayat 1 yang seharusnya dalam penanganan perkara dalam pembuktian penyalahgunaan posisi dominan menangani perkara ini menggunakan pendekatan rule of reason untuk menemukan akibat dan timbul dari adanya posisi dominan yang dimiliki oleh terlapor dan untuk membuktikan pada atau tidaknya kegiatan yang diduga menghambat persaingan. Setelah saya analisis semua unsur dari pasal yang diduga dilanggar oleh pelapor, terdapat kekeliruan dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis komisi bahwa tidak terjadinya pelanggaran posisi dominan oleh pelapor, di mana terbukti dalam hal ini pelapor benar mempunyai posisi dominan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, yaitu pasal jaringan telepon genggam, sehingga pelapor dapat berpotensi menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya jika melihat pasal yang dimiliki oleh pelapor, dan dengan diluncurkannya paket indihome ini bukan tidak mungkin bahwa akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena besarnya pasal yang dimiliki oleh pelapor, sehingga perlu dibatasi kegiatan yang dilakukan oleh pelapor untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara nomor 17 garing KPPU strip 1 garing 2010 adalah dugaan pelanggaran pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, PT Deksha Medica, Pfizer Inc., Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Funding, dan Pfizer Corporation Panama. Kelompok usaha Pfizer diduga melakukan pelanggaran pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menyalahgunakan posisi dominannya untuk mempengaruhi dokter atau apotek agar hanya meresepkan obat dengan merek Novavax. Kelompok usaha Pfizer sendiri didirikan dan berkedudukan di USA. Namun, sebagai suatu kelompok pelaku usaha melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, melalui PT Pfizer Indonesia, kelompok usaha Pfizer melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia secara bersama-sama dengan pihak lain. Melalui perjanjian, kelompok usaha Pfizer mengendalikan PT Pfizer Indonesia bersama-sama dengan pemegang saham lainnya yang masing-masing hak dan kewajibannya diatur dalam anggaran dasar PT Pfizer Indonesia. Hak paten dari objek perkara amlodipine becylate ini dijelaskan bahwa zat aktif amlodipine becylate ditemukan berdasarkan penemuan atas garam becylate dari senyawa amlodipine dan bermanfaat sebagai obat jantung dan darah tinggi.
ditemukannya oleh Edward Davidson dan Dr. James Ingram Wells, dan hak atas paten diberikan kepada Pfizer Inc. dengan nomor paten ID 000321 yang diberikan pada tanggal 10 November 1995 di Indonesia dan berlaku 10 tahun sejak diajukan pada tanggal 31 April 1987 dan berakhir pada tanggal 2 April 2007. Lalu pada 23 Maret 2007, Pfizer Inc. dan PT Pfizer Indonesia membuat perjanjian lisensi terhadap zat aktif amlodipine bacillate yang memberikan lisensi kepada PT Pfizer Indonesia untuk menjelaskan hak paten Pfizer Inc. terhadap zat aktif amlodipine bacillate. Fakta adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan terlapor 1 dalam pasal obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipine bacillate pada periode 2005 sampai 2007 melalui program Healthy Care Outreach Program atau disebut dengan HCCP. Pfizer Indonesia mencanangkan program HCCP pada tahun 2005 yang melibatkan rekan dokter dan apotik berdasarkan BAP dari apotik serta kesaksian dari para ahli farmakolog. Peran dokter dalam resepan obat yang sangat penting. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak apotik tidak dapat mengubah resep yang sudah dituliskan dokter. Selain itu, di mana pihak apotik hanya melaksanakan fungsi input dan pasien melalui mesin edisi yang disediakan Pfizer Indonesia. Kesaksian dari para farmakolog menyebutkan bahwa terdapat interaksi antara dokter dengan perusahaan farmasi yang diduga akibat kepada keputusan dokter dalam peresetan obat. Berdasarkan dokumen diperoleh data rekan dokter dan apotik yang masuk dalam program HCCP Pfizer Indonesia. Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa pelapor 1 PT Pfizer Indonesia, pelapor 2 Pfizer Inc., pelapor 3 Pfizer Overseas LLC, pelapor 4 Pfizer Global Trading, dan pelapor 5 PT Pfizer Corporation Panama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat pasal 5, pasal 11, pasal 16 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelapor 2 PT DK Medical terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5. Pasal 11, pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memerintahkan PT Pfizer Indonesia untuk tidak melibatkan dokter dalam program Healthy Care Compliance Program atau disebut dengan HCCP, menghukum pelapor 1 PT Pfizer Indonesia membayar denda sebesar 25 miliar, menghukum pelapor 2 PT Medica membayar denda sebesar 20 miliar, menghukum pelapor 3 Pfizer Inc. membayar denda sebesar 25 miliar, menghukum pelapor 4 Pfizer Overseas LLC membayar denda 25 miliar, menghukum pelapor 5 Pfizer Global Trading membayar denda sebesar 25 miliar, menghukum pelapor 6 Pfizer Corporation Panama membayar denda sebesar 25 miliar. Dalam putusan ini, tim pemeriksa maupun majelis komisi dalam menentukan adanya pelanggaran dalam penyalahgunaan posisi dominan dalam pasal 25 ayat 1 huruf A menggunakan pendekatan rule of reason yang berarti menekankan pada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan terlapor. Namun dalam putusan ini dampak dari kegiatan penyalahgunaan posisi dominan terhadap persaingan usaha tidak dijabarkan secara jelas dan lebih menekankan pada dampak untuk konsumen. Dari kedua putusan tersebut, dari beberapa aspek antara lain, format dari tiap-tiap putusan, alat bukti yang digunakan dalam pembuktian adanya penyalahgunaan posisi dominan dalam tiap putusan, teori yang digunakan oleh majelis komisi untuk menentukan adanya penyalahgunaan posisi dominan, serta
Besarnya denda yang dijatuhkan bagi pelapor disesuaikan dengan pasal yang dilanggar dan hal-hal apa saja yang memberatkan maupun meringankan penjatuhan denda. Pada dasarnya format putusan KPPU dapat mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006, di mana struktur putusan KPPU adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang duduknya perkara yang di dalamnya termasuk A. Laporan hasil pemeriksaan lanjutan atau disebut dengan LHPL. B. Pendapat atau pembelaan dari pelapor mengenai tuduhan tim investigator dalam LHPL. Yang kedua, tentang hukum yang berisi dari analisis dari tuduhan tim investigasi dalam LHPL serta pembelaan pelapor oleh majelis komisi. Yang ketiga, putusan yang berisi keputusan akhir pasal apa saja yang dilanggar oleh pelapor serta besarnya denda yang dijatuhkan kepada pelapor oleh majelis komisi. Nah, terdapat perbedaan format putusan dari putusan yang telah dilakukan analisis. Dalam putusan perkara KPPU terbagi atas 3 bagian, yaitu dalam putusannya bagian tentang duduknya perkara, bagian tentang hukum, dan bagian diktum putusan. Pada setiap putusan perkara yang penulis analisis terdapat pendekatan dari isi tiap-tiap bagian tentang duduknya perkara, tentang hukum, dan diktum putusan. Sedangkan dalam putusan perkara nomor 10 KPPU strip 1/2016 dalam bagian tentang duduknya perkara tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai latar belakang pelanggaran, melainkan tim investigator membacakan laporan dugaan pelanggaran pada sidang majelis komisi 1 dan apa yang terjadi objek perkara serta analisis dugaan pelanggaran yang kemudian menguraikan tiap-tiap unsur dari pasal dugaan pelanggaran sebagai perbandingan dalam putusan perkara nomor 17 dari KPPU strip 1/2010. Tim investigator selain menjelaskan dugaan pelanggaran juga menjelaskan fakta pemeriksaan. Selain itu masih di dalamnya bagian tentang duduk perkara. Hanya dalam putusan perkara nomor 10 dari KPPU strip 1/2016, tim investigator dan pelapor melampirkan laporan hasil persidangan tentang identitas pelapor dijabarkan dalam bagian yang berbeda dalam tiap putusan. Dalam putusan perkara nomor 10 dari KPPU strip 1/2016, identitas pelapor dijabarkan secara lengkap dalam bagian tentang hukum, dan dalam putusan lainnya identitas pelapor berada dalam bagian tentang duduknya perkara. Sementara dalam perkara nomor 17 dari KPPU 1/2010, tim investigator menjabarkan pemenuhan unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar oleh pelapor dalam bagian duduk perkara. Dalam putusan tersebut, tim investigator menjabarkan pemenuhan unsur pasal yang diduga dilanggar oleh pelapor, yang dalam hal ini adalah pelanggaran pasal 25 ayat 1a, dan untuk putusan perkara nomor 10 dari KPPU strip 1/2016, pasal yang dilanggar adalah pasal 25 ayat 1 huruf A dan C. Berkaitan dengan alat bukti yang dijabarkan oleh pelapor maupun tim investigator hanya dalam putusan perkara nomor 10 dari KPPU strip 1/2016, alat bukti berupa surat dan dokumen dilampirkan secara terpisah oleh pelapor dan tim investigator, dan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli dijelaskan masing-masing dalam kesimpulan persidangan yang diajukan oleh tim investigator dan pelapor. Sedangkan dalam putusan lainnya baik dari tim investigator maupun pelapor tidak melampirkan alat bukti apa saja yang digunakan dan hanya menyebutkannya saja. Dalam bagian diktum putusan perkara nomor 17 strip KPPU strip 1/2010, majelis komisi dalam menjatuhkan denda bagi pelapor mencantumkan pertimbangan yang memberatkan maupun alasan yang meringankan. Dan untuk membandingkan putusan perkara lainnya, tidak mencantumkan pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan penjatuhan denda bagi pelapor. Lalu, membandingkan alat bukti yang digunakan dalam putusan tersebut,
sebelumnya alat bukti yang digunakan KPPU berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto, pasal 72 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, yaitu yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat dokumen yang keempat alat bukti petunjuk, dan yang kelima keterangan terlapor. Dalam putusan yang dianalisis, alat bukti yang digunakan KPPU atau yang diajukan oleh pihak investigator adalah keterangan saksi dan keterangan ahli serta surat atau dokumen dan keterangan terlapor. Alat bukti petunjuk dalam pembuktian penyalahgunaan posisi dominan dalam putusan-putusan yang telah saya analisis tidak diajukan oleh tim investigator. Hal yang ini dikarenakan dengan adanya alat bukti keterangan saksi, ahli, pelapor, dan alat bukti surat atau dokumen telah dirasa cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis komisi dalam memutuskan apakah pelapor benar melakukan penyalahgunaan posisi dominan, sehingga dengan diajukannya dua alat bukti serta keyakinan majelis komisi, maka cukup bagi majelis komisi untuk menjatuhkan putusan bagi pelapor dalam hal apakah pelapor menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki oleh pelapor tersebut dalam pasal yang bersangkutan. Majelis komisi dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan posisi dominan dalam putusan menimbang dampak yang ditimbulkan dalam perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh pelapor yang berarti berkaitan erat dengan pendekatan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam pasal ini, pendekatan yang digunakan ada rule of reason, di mana dalam pendekatan ini menitik beratkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh pelapor. Dalam putusan yang telah dianalisis, terdapat kesamaan di mana dampak yang ditimbulkan oleh pelapor tidak dijabarkan atau dijelaskan secara rinci di dalam putusan. Putusan perkara nomor 10 dari KPPU strip 1 dari 2011 dan putusan perkara nomor 17 dari KPPU 1 dari 2010, penyalahgunaan posisi dominan yang telah dimiliki oleh pelapor tidak dijabarkan dampaknya secara jelas dalam putusan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat disimpulkan dari analisis yang saya analisis pemenuhan unsur pasal yang dilanggar. Sedangkan untuk menggunakan teori tertentu untuk menentukan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelapor, majelis komisi tidak menggunakan teori-teori tertentu dan hanya menggunakan pertimbangan alat bukti yang telah diajukan oleh tim investigator maupun terlapor. Sekian penjelasan dari analisis putusan nomor 10 dari KPPU strip 1 dari 2016 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Terima kasih.